Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Gracia. Di video kali ini, aku akan membahas tentang mekanisme pernafasan. Pernafasan adalah hal yang paling esensial dan umum di kehidupan kita sehari-hari. Setiap saat kita pasti bernafas. Apabila kita disuruh menjelaskan bagaimana cara untuk bernafas, kita akan mendeskripsikannya sebagai menarik nafas panjang kemudian menghembuskannya. Secara sederhana, pernafasan memang seperti itu, namun bila kita uraikan, mekanisme pernafasan jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan. Ketika kita menarik nafas, oksigen masuk ke rongga hidung lalu dibawa ke paru-paru melalui tenggorokan. Dan di dalam paru-paru terjadi proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida yang ada di dalam tubuh. Oksigen kemudian dibawa oleh darah ke jantung, kemudian menuju ke seluruh tubuh. Sementara karbon dioksida dihembuskan keluar. Dalam proses ini terjadi dua mekanisme, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah ketika kita menghirup udara. Kita ingat bahwa sifat udara bergerak dari tempat bertekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah. Jadi, ketika kita menghirup, dada kita mengembang sehingga tekanan dalam paru-paru kita merendah dan udara masuk. Sama halnya dengan ekspirasi. Ketika kita menghembuskan nafas kita, dada kita mengecil sehingga tekanan dalam paru-paru kita meningkat dan mendorong udara di dalamnya keluar. Proses inspirasi dan ekspirasi melibatkan rongga-rongga tubuh seperti rongga dada dan perut, sehingga bisa dibedakan mekanisme pernapasannya, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Perbedaan kedua pernapasan adalah sebagai berikut. Pernapasan dada terjadi karena gerakan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut adalah pergerakan otot-otot diafragma yang berada di antara rongga dada dan perut. Nah, sekarang kita akan menyelam lebih dalam lagi ke mekanisme kedua pernapasan. Pernafasan dada dimulai dengan otot tulang rusuk yang berkontraksi, sehingga rongga dada akan membesar. Disinilah terjadi proses inspirasi, di mana udara masuk ke paru-paru kita. Lalu saat otot tulang rusuk berelaksasi sehingga rongga dada mengecil, sehingga terjadilah ekspirasi yang menyebabkan udara terdorong keluar dari paru-paru menuju hidung atau mulut. Mekanisme pernafasan perut sebenarnya cukup mirip dengan pernafasan dada, di mana rongga dada kita juga membesar, hanya saja saat proses inspirasi yang membedakannya adalah diafragma kita yang menarik udara ke paru-paru sehingga diafragma berkontraksi. Saat dihembuskan atau proses relaksasi, rongga dada dan diafragma akan mengendor dan udara keluar dari paru-paru kita. Saat kita menghembuskan nafas setelah proses relaksasi, paru-paru tidak menjadi kosong sepenuhnya karena darah tidak pernah berhenti mengalir melalui paru-paru, sehingga paru-paru selalu memiliki oksigen. Walau kita mencoba menghembuskan sekuat-kuatnya, paru-paru akan tetap berisi udara setidaknya 1/5 volume paru-paru. Pada saat inspirasi, jutaan alveoli terisi udara seperti balon-balon kecil. Pada saat ekspirasi, balon-balon tersebut akan mengecil karena udara keluar dari alveoli. Itu saja yang aku mau sharingkan dari materi mekanisme pernafasan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.